talak 3. Kamu? Kenapa? Aku kenapa, ha? Bahkan masa idah aku juga udah berakhir. Apa? Gak mungkin, Soraya. Sudah berakhir, itu gak mungkin. Bahkan kamu lupa soal itu. Mulai hari ini kamu gak punya hak atas hidup aku ya. Dan mulai hari ini, saya yang akan melindungi, memperhatikan dan menjaga Bu Soraya. Sesuatu yang gak pernah diberikan sama Bapak Aryo. Halo Pak Indra. Tolong lanjutkan kembali proses hak asuh pengambilan anak saya. Saya mau kita mendapatkan hak asuh penuh untuk anak saya. Apa? Aryo telepon pengacara untuk memproses hak asuh Rara. Astagfirullahaladzim. Aku harus kasih tahu Papa sama Soraya nih. Halo? Halo, Ma. Halo Soraya. Ini Mama. Astagfirullahaladzim. Kembaliin. Dasar ya, Mama juga penipu sama seperti Soraya. Udah tua tapi masih licik. Ternyata kamu di sini untuk mata-matai saya, iya kan? Kembaliin. Gak akan aku balikin. Mas Aryo harus tahu kalau Mama tersayangnya adalah mata-mata di rumah ini. Balikin. Dina. Dina. Mas Aryo, Mas. Dina. Balikin. Enggak. Gak akan aku balikin ya. Mama dengar ya, Mama gak akan bisa menghentikan Mas Aryo untuk menandatangani surat gugatan hak asuh atas Rara. Lepas. Enggak akan aku lepasin. Mama. Soraya. Kenapa? Semua baik-baik aja kan? Maaf Bu, saya harus menemui Bu Lita. Bu, sampai kapanpun saya nggak akan pernah bisa meninggalkan Bu Lita dan Pak Marwan. Karena mereka adalah orang tua saya sekarang. Walaupun secara hukum, kami sudah tidak memiliki hubungan apa-apa. Kalau Ibu keberatan dengan ini, saya minta maaf. Saya nggak bisa bersama dengan Dokter Irfan. Kalau Ibu menyuruh saya menjauhi mereka, itu sama artinya Ibu menyuruh seorang anak untuk menjauhi orang tuanya sendiri. Saya minta maaf. Saya permisi. Assalamualaikum. Aryo. Aryo. Mama lihat sendiri kan, Mama itu nggak bisa menghentikan anak Mama sendiri. Mama paling tahu gimana Mas Aryo. Dan kalau dia sudah menginginkan sesuatu, nggak ada siapapun yang bisa menghalangi dia. Ingat ya, kamu tuh harus waspada. Kenapa Aryo mau mengambil hak asuh Rara? Karena Aryo belum nerima Soraya dengan yang lain. Artinya Aryo masih mencintai Soraya. Enggak. Ini semua nggak mungkin. Akhirnya kita sampai di rumah ya. Iya sayangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rara sayang. Mama, Soraya, kenapa kamu pulang? Bukannya kamu mau pergi sama Dokter Irfan? Kayaknya Soraya nggak bisa sama Dokter Irfan, Pak. Tadi Soraya nolak Dokter Irfan. Kenapa Soraya? Bukannya kamu sudah janji sama Dokter Irfan? Bilang dong, ada apa sih? Ayo Soraya, bilang dong sama Papa.
Bu Soraya tidak akan bicara apa-apa, Pak. Dokter, Om dokter, Mama saya menyuruh Bu Soraya untuk memutuskan hubungan sama Bapak dan Bu Lita. Hanya karena Bapak dan Bu Lita adalah orang tuanya Aryo. Tapi Bu Soraya tidak akan melakukan itu, Pak. Dia lebih baik meninggalkan saya, kehidupan barunya, kebahagiaannya, daripada harus meninggalkan orang-orang yang telah dianggap orang tua kandungnya. Bu Soraya, Bu Soraya bilang ingin menikah dengan saya. Tapi kenapa Bu Soraya pergi begitu saja tanpa memberitahu saya? Kenapa Bu Soraya berpikir kalau saya nggak akan pernah menemani Bu Soraya, apalagi saat-saat seperti ini? Kenapa Bu Soraya? Asal Bu Soraya tahu, saya akan tetap bersama Bu Soraya. Dan saya akan menganggap Bapak Marwan dan Bu Lita sebagai orang tua saya juga. putraku sendiri durhaka kepada saya. Tetapi Soraya yang tidak ada hubungan darah dengan saya, sama sekali, dia rela meninggalkan peluang hidup bersama demi aku. Nak, Bapak nggak tahu siapa orang tua kamu. Tapi dari hati Bapak yang paling dalam, mengatakan bahwa kamu anak saya, bukan Aryo. Pak. Rara! Rara, ini Papa! Bu Soraya, jangan. Biar saya menghadapinya. Minggir kamu, dokter. Sekarang jadi urusan saya. Karena Soraya adalah calon istri saya. Aku bilang minggir, dokter. Aku nggak ada urusan sama kamu. Aku mau ambil Rara ke sini. Nggak bisa, Bapak Aryo. Bapak nggak bisa bawa Rara. Kata siapa? Saya papahnya. Silakan Bapak baca. Di situ tertulis, hak asuh Rara hanya bersama ibunya sampai berumur 18 tahun. Kalau Bapak menggugat, saya yakinkan Bapak pasti kalah. Ini nggak sah. Kata siapa? Itu sah kok. Kalau Bapak nggak terima, Bu Soraya bisa juga menyewa pengacara seperti Bapak. Mas, jangan mas. Sekarang udah nggak berlaku lagi. Dan saya akan ambil anak saya. Mas, ini rumah aku. Kamu nggak diterima di rumah ini. Jadi mendingan sekarang kamu pergi. Saya nggak peduli. Saya kesini cuma untuk anak saya. Dan saya akan bawa dia pulang. Minggir kalian. Rara.
Enggak, Rara nggak mau. Rara, kamu mau apa? Kamu mau apapun papa pasti akan kasih kamu. Kamu mau es krim, kamu mau coklat, kamu mau apa aja, mau mainan. Papa akan kasih kamu semuanya, Rara. Sudah terlambat, Pak. Rara cuma mau Papa mencintai Mama lagi. Tapi Papa nggak pernah ngabulin keinginan Rara. Yang satu itu. Sekarang Rara nggak mau ketemu Papa lagi. Karena Rara udah benci sama Papa. Rara, jangan bilang begitu, Rara. Rara, tolong cabut perkataan kamu. Bilang sama Papa kalau kamu nggak serius ngomong seperti itu, Rara. Rara, Papa mohon sama kamu. Rara, cabut perkataan itu, Rara. Kamu nggak boleh benci Papa. Kamu nggak boleh benci Papa. Aku ini papamu, Rara. Ma, tolong usir Papa pergi. Mas, kamu dengarkan apa yang Rara bilang? Rara, tolong Rara. Jangan usir Papa. Jangan buang Papa, Rara. Kalau itu yang Rara mau Papa pergi. Papa pergi. Berkas apa ini? Ini surat cerai. Dan aku mau cerai sama Papa. Papa sama Mama harus berpisah. Tapi apapun yang terjadi, Papa tetap cinta dan sayang sama Rara. Kamu itu malaikat kecil Papa. Om jangan ganggu Opa ya. Apa kamu bilang? Kamu panggil Om? Iya, Om Aryo. Rara, aku ini papamu. Kenapa kamu panggil Om? Karena Om Aryo itu udah nikah sama Tante Jati tuh. Kamu, Soraya. Kamu yang udah bikin masalah di rumah ini. Sudah seharusnya aku dari dulu menceraikan kamu. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Kamu aku cerai. Hari ini juga aku talak 3 kamu. Kenapa semuanya jadi kacau seperti ini? Aku emang bodoh. Aku memang orang yang gak bisa menghargai perempuan, terutama Soraya. Dan saat aku menyadari semuanya udah terlambat. Aduh, Tante angkat dong. Mana aja sih? Kalau dibutin selalu aja ngilang. Tante angkat. Aduh. Aduh. Aduh.
Aduh, pinggang aku sakit banget. Aduh. Ini semua gara-gara perut gede ini nih. Aku jadi susah jalan. Emang ini semua gara-gara Tante Yanti yang ngasih ide ke aku. Oh, jadi semua ini idenya Yanti. Tapi Yanti di mana ya sekarang? Aduh, kalau kayak gini, mendingan aku ganti baju aja. Aku udah males pakai baju kayak gini terus. Semuanya nggak ada yang muat. Aku pakai apaan lagi coba? Nggak muat, itu nggak muat. Aku coba ini aja. Pasti muat di aku. Ini pasti muat. Kok nggak muat sih di aku sekarang? Ih, banget sih. Semuanya nggak muat. Ini semua gara-gara aku buncit. Aku udah nggak asing lagi sekarang. Ini Bu, mudah-mudahan bermanfaat ya, soalnya kalau saya pegang, saya diemin juga nggak cukup. Ini baju-baju saya waktu saya masih kurus. Sekarang Ibu lihat sendiri, perut saya udah gede banget kayak gini. Wah, bajunya bagus banget. Bener mau didonasi Bu Soraya? Iya, tolong ya Bu, semoga bermanfaat. Iya, apa nggak salah? Ini kan baju mahal. Yang salah itu kalau saya simpen terus nggak dipakai, mubazir kan Bu. Mudah-mudahan kalau didonasikan bisa bermanfaat. Wah, Bu Soraya hebat. Kalau saya jadi ibu, udah ngomel-ngomel pasti. Mas kamu sini deh. Dulu kalau aku pakai baju ini, pasti aku cantik banget. Tapi sekarang gara-gara aku hamil, aku gak muat pakai baju ini. Aku sebel banget, tau gak sih? Oh, aku gak cantik lagi, ngelangsing lagi. Aku sebel. Kamu yang kenapa? Perempuan itu kalau lagi hamil harusnya senang, bahagia dengan perubahan tubuhnya. Tapi kamu baru hamil 5 bulan aja kamu udah ngeluh. Gak kayak Soraya. Beraninya ya, kamu bandingin aku sama Soraya, mama istri kamu itu. Terus kenapa? Emang iya kan? Dia nggak pernah ngeluh soal apapun. Apalagi cuma hal kecil seperti ini. Soraya terus gara-gara perempuan itu. Udah gak kuat kayak gini lagi.